Sampurasun. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salah satu yang membuat saya senang mempelajari agama Buddha adalah karena banyak pelajaran-pelajaran yang sederhana dan juga diceritakan dengan lambang-lambang yang sederhana sehingga mudah diingat dan mudah dimengerti. Salah satu pelajaran adalah mengenai 8 ancaman atau 8 mara bahaya. Apa saja sebenarnya mara bahaya yang mengancam di dalam kehidupan kita? Ya, tentu salah satunya kita pasti ingat adalah banjir, ya. Air adalah salah satu ancaman. Kenapa air ini disebut sebagai salah satu lambang dari mara bahaya? Adalah karena air ini atau banjir ini bisa menyeret kita, ya. Menyeret apa? Menyeret karena kita kehausan, ya. Air itu kan untuk diminum. Kita haus. Haus apa? Haus segala macam. Haus kekuasaan, haus kehormatan, haus puji-pujian, ya. Jadi banyak nafsu keinginan kita yang bisa dilambangkan dengan air, ya. Memang rasanya mungkin enak kalau diminum, tapi kalau banyak nanti banjir bisa menyeret kita ke arah yang kurang baik, ya. Nah, lambang yang kedua adalah singa. Tadi sudah disebut, ya, bahwa kita itu senang dipuji, senang dihormati. Nah, singa ini adalah binatang yang paling kuat. Orang bilang katanya raja hutan, ya. Jadi lambangnya singa sebagai lambang kesombongan, ya. Ini adalah salah satu juga mara bahaya yang mengancam kehidupan kita. Jangan suka sombong, ya. Yang kedua apa? Kepalang binatang, sekali lagi satu binatang adalah ular. Nah, ular ini melambangkan apa? Ular melambangkan iri hati, melambangkan kecemburuan, melambangkan SMS, senang melihat orang lain susah, ya. Susah kalau melihat orang lain senang, ya. SMS jadinya. Nah, hendaknya ini juga merupakan salah satu ancaman bahaya yang bisa kita hindari. Bukan. Ular itu tidak melambangkan kebencian, karena kebencian itu dilambangkan dengan api. Kenapa kebencian dilambangkan dengan api? Karena kebencian itu bisa membakar. Dikatakan bahwa kalau kita marah terhadap seseorang, itu ibaratnya kita ingin melempar orang itu dengan api. Tetapi sebelum apinya membakar orang, dia akan terlebih dahulu membakar tangan kita. Ya, jadi api ini juga adalah salah satu ancaman mara bahaya, ya. Ancaman mara bahaya yang lain adalah pencuri. Nah, pencuri dalam arti kata bukan karena dia mengambil, ya, barang-barang kita, tapi lebih kepada kita harus ingat pencuri itu
kerjanya adalah kalau kita meleng, kalau kita tidak sadar, maka dia akan menyelinap dan menyelewengkan kita. Pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang tidak benar, pandangan-pandangan yang menyesatkan, ini adalah ibaratnya pencuri yang mengganggu kita. Udah berapa tuh? Udah 5 kali ya. Ada apa tadi? Air, ada singa, ada ular, ada api, ada pencuri. Tadi saya bilang 8 berarti kurang 3. 3 ini yang pertama adalah satunya lagi, yang keenam adalah ancaman penjara atau kurungan. Kita semua takut ya, kita nggak mau dihukum. Apa yang dilambangkan dengan penjara atau kurungan ini? Penjara atau kurungan ini melambangkan ketidakpuasan atau keserakahan. Kita ini sebenarnya dipenjara. Dipenjara oleh apa? Dipenjara oleh keinginan-keinginan kita. Ya. Keinginan kita itulah yang mengungkung kita sehingga kita terjerat di dalam lingkaran tumimba lahir yang berulang-ulang. Ancaman bahaya yang berikutnya adalah yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Hantu katanya. Ya, emang hantu nggak kelihatan ya. Tetapi hantu ini membuat kita jadi takut, membuat kita jadi ragu-ragu. Nah, ketakutan atau keraguan-raguan ini juga adalah salah satu ancaman bahaya yang perlu kita atasi di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita memang mau menjalankan kehidupan yang baik, hendaklah kita tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan kebaikan, ya. Dikatakan bahwa kita itu malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Jadi bukannya dikit-dikit malu, dikit-dikit takut, ya. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Buddha berkata, abhaya, jangan takut. Nah, adakan Buddha yang tangannya seperti ini, itu adalah posisi abhaya mudra. Buddha mengatakan jangan takut. Ya. Terakhir, yang ke-8. Binatang lagi deh. Binatang apa yang belum disebut? Gajah. Kenapa gajah? Karena gajah ini bisa jadi mabuk. Salah satu cerita di dalam kehidupan Buddha adalah pada suatu saat Bante Dewadatta membuat seekor gajah menjadi mabuk, dikasih minuman keras, gajahnya mabuk sehingga ngamuk sana sini, ya. Diperkirakan akan menyerang Buddha, tetapi Buddha mengatasinya dengan metta, dengan cinta kasih beliau. Nah, jadi kita ini juga jangan mabuk, ya. Mabuknya mabuk apa? Mabuk itu mabuk hayalan. Kita ini seringkali berhayal. Hidupnya bukan pada saat sekarang, tapi memikirkan, wah yang dulu-dulu enak ya. Dulu mah masanya begini. Atau kita menghayal ke masa depan. Ya. Nanti begini, nanti begitu. Tapi kita melupakan saat yang paling penting, yaitu saat sekarang ini.
Nah, saya kira cukup yang saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyadari keadaan kita, menyadari saat sekarang ini. Kita akan duduk bersama-sama bermeditasi sambil nanti tolong bantuan dari teknisi untuk memutarkan sebuah lagu yang bagus. Memang ini bukan saat Wesak, tapi judul lagunya adalah Berkah Waisaka, dan ini dinyanyikan oleh tim kesenian Wihara Budasena. Jadi sambil meditasi kita akan mendengarkan lagu tersebut. Setelah itu nanti disambung dengan bagian kedua untuk menghormati Avalokitesvara Bodhisattva Mahasatwa. Mari kita bersama-sama bermeditasi. Semoga semua sehat-sehat, semoga semua sejahtera.